Oke guys, ini aku sudah masuk ke kawasan komplek Tanjung Gading. Ini salah satu komplek terbaik sih menurut aku di Sumatera Utara. Cuma ini bukan komplek yang diperuntukkan untuk umum. Jadi komplek Tanjung Gading ini dia adalah komplek milik perusahaan, yaitu perusahaan PT Inalum. PT Inalum adalah PT Indonesia Asahan Aluminium yang bergerak di bidang peleburan aluminium. Ini perusahaan memang gede banget sih guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena perusahaan ini ya, dia selain memproduksi aluminium batangan, sekarang fokus dia ini bukan hanya di situ guys, tapi dia sekarang sedang mengembangkan apa ya namanya, hilirisasi. Jadi dulu bahan bakunya beli di Australia, bauksit, maksudnya bauksit sama aluminanya ya. Cuman sekarang bauksit sama alumina sebagai bahan baku itu sudah diproduksi sendiri guys, tapi nggak di sinilah, melainkan di Kalimantan. Ya, di Kalimantan, di Mempawah, Pontianak gitu. Selain itu, yang aku tahu perusahaan ini guys, untuk meleburkan biji alumina tadi menjadi aluminium, dia menggunakan teknologi bersih guys. Jadi dia listriknya itu pakai elektrolisis. Elektrolisisnya itu pakai listrik energi bersih. Dia nggak bakar batu bara, nggak merusak lingkungan. Dia pakai energi PLTA. PLTA-nya itu pembangkit listrik tenaga airnya itu asalnya dari Danau Toba guys. Keren banget ya perumahannya ya, kayaknya asri gitu, banyak pohon-pohonnya. Orangnya pun tertib pakai helm semua ini. Padahal ini bukan di kota ini. Kayaknya kita lebih baik kita ke kiri dulu ya guys ya. Kita ke kiri dulu ya supaya kita lihat berbagai opsi. Di sini ada yang rumahnya warna biru, ini mungkin rumah pimpinan lah ya, yang biru-biru ini ya, karena gede nih aku lihat nih rumah-rumahnya. Keren. Perusahaannya ini dulu awalnya dari Jepang sih. Setahu aku dia kerjasama antara Indonesia dan Jepang di zaman Pak Soeharto dulu. Tapi karena sudah habis kontrak karya kali ya namanya ya, udah habis agreementnya dengan Jepang, jadi jadi punya Indonesia sejak 2014 jadi BUMN. Sejak itu juga dia makin berkembang, karena saat sama Jepang itu dia kapasitasnya dibatasi ya, cuma sekedar buat aluminium ingot atau aluminium batangan aja. Sekarang dia udah punya anak perusahaan yang tadi saya bilang di bagian hulu untuk pertambangan bauksit sama aluminanya biar nggak beli lagi. Kemudian ada juga perusahaan yang lain, anaknya yang lain gitu kan, ya bergerak di bidang pengolahan aluminium scrap. Dan bahkan aku dengar sampai ke baterai pun diurus sama orang ini, baterai kendaraan listrik lewat PT Industri Battery Corporation ya. Banyak lagi sih guys anak-anaknya setelah jadi Indonesia punya ini ya. Haltenya aja cantik ya guys ya, unik ya, kayak di Jepang gitu ya guys ya. Oh ya, balik lagi ke energi bersihnya tadi ya guys. Jadi dia pembangkit listrik tenaga airnya itu ada di Toba. Dia bisa membangkitkan kapasitasnya itu 600 MW dari 3 bendungan. Yang bendungan pertama itu dia di bendungan pengatur ya, di Sungai Asahan. Yang pertama itu namanya Bendungan Siruar. Yang kedua itu bendungannya itu nanti ada di namanya Bendungan Sigura-gura. Bendungan Sigura-gura ini kalau nggak salah ya guys ya, 300 MW. Nanti separuhnya lagi 300 MW nya lagi ada di Bendungan Tangga. Nah kalau kalian dengar Bendungan Tangga itu bendungan ini, bendungan yang bentuknya kayak busur di uang 100, kalau kalian ingat uang lembaran 100. Nah di situ kalau ditotalin ya 600 MW ya, gede banget itu sih guys. Untuk menerangi se-Sumatera Utara kayaknya bisa. Cuma kita kan bukan PLN ya, Inalum ini ya, dia perusahaan peleburan aluminium, jadi dia fokus untuk meleburkan aluminium aja. Wah keren banget ini perusahaan ini, mandiri sih ini. Ini aku rasa menyumbang dividen untuk negara cukup besar juga ini. Kerennya cuy.
tenang. Ini itu rumah direktur kayaknya ya guys ya. Gede banget rumahnya. Gak kelihatan pula ya guys. Soalnya ini aku videonya cuman fokus ke jalan doang. Tapi lumayan lah ya guys ya.